Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita yaitu nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya, mendapatkan syafaatul uzwanya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM, selaku dosen Sistem Informasi Manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan diri saya untuk mempresentasikan sistem informasi manajemen yang bertemakan pentingnya keamanan sistem informasi manajemen. Sebelumnya, izinkan diri saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Okis Muhlis dengan NIM 6120022200032. Program studi saya yaitu perbankan syariah dan dosen pemangku dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu Anggi Setia Prayoga Eskom MM. Baik, langsung saja ke pemateri. Ada yaitu yang pertama latar belakang. Menurut Sarno dan Ivano, keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul, sehingga keamanan informasi secara tidak langsung dapat menjamin komunitas bisnis, mengurangi risiko yang terjadi, mengoptimalkan pengembalian investasi atau return of investment. Semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan atau dikelola dan di-sharingkan, maka semakin besar pula risiko terjadi kerusakan, kehilangan atau tereksposnya data ke pihak eksternal yang tidak diinginkan. Sarno dan Ivano tahun 2009. Menurut ISO atau IEC 17799 tahun 2005 tentang Information Security Management System, bahwa keamanan informasi adalah upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman untuk memastikan keberlanjutan bisnis, meminimalisir risiko bisnis, dan meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Selanjutnya yaitu ada manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar informasi yang beredar di perusahaan dapat dikelola dengan benar, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dengan benar pula dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Informasi sistem manajemen terdiri dari 4 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu ada identifikasi threat atau ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua ada mendefinisikan risiko dari ancaman yang dapat memaksakan. Yang ketiga ada penetapan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat ada penerapan kontrol yang tertuju pada risiko. Istilah manajemen risiko atau risk management dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Nah, tolak ukur atau benchmark dalam tingkat kinerja yang disarankan atau tolak ukur keamanan informasi atau information security benchmark adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Standar atau tolak ukur semacam ini ditentukan oleh pemerintah dan asosiasi industri secara mencerminkan komponen-komponen program keamanan informasi yang baik menurut otoritas tersebut.
Alasan keamanan informasi. Nah, untuk menjaga keamanan informasi berarti pula perlu usaha dalam memperhatikan faktor-faktor keamanan dari keseluruhan piranti pendukung, jaringan, dan fasilitas lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses pengolahan informasi. Dengan amannya keseluruhan lingkungan tempat informasi tersebut berada, maka kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dapat secara efektif berperan dalam meningkatkan keunggulan, keuntungan, nilai komersial, dan citra organisasi yang memiliki aset penting tersebut. Nah, perencanaan dan pengembangan sistem keamanan informasi yang baik semakin mendapatkan tantangan dengan adanya interkoneksi antara berbagai jaringan publik dan privat, terutama terkait dengan proses pemakaian bersama sejumlah sumber daya informasi untuk meningkatkan optimalisasi akses. Manfaat yang didapat mulai pendistribusian komputasi ini di saat yang sama melemahkan efektivitas kontrol secara terpusat, yang berarti pula menciptakan suatu kelemahan-kelemahan baru pada sistem tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada pemangku kepentingan keamanan informasi. Dari penjabaran sebelumnya, jelas terlihat bahwa semua pihak di dalam organisasi, manajemen dan karyawan maupun di luar organisasi, pemasok, pelanggan, mitra kerja, dan pemegang saham bertanggung jawab secara penuh dengan proses keamanan informasi. Hal tersebut disebabkan karena mereka semua terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyediaan, penyimpanan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi dalam organisasi. Selanjutnya yaitu ada implementasi keamanan informasi. Tentunya proses informasi harus dimulai dari menjaga tempat atau fasilitas fisik di mana informasi beserta piranti atau peralatan pendukungnya disimpan, mengingat bahwa hampir seluruh fungsi dalam organisasi memiliki tanggung jawab dalam mengelola informasinya masing-masing. Maka setiap individu dalam berbagai fungsi tersebut harus secara aktif menjaga keamanan informasi. Dengan berkembangnya teknologi akses informasi dari jarak jauh melalui pemanfaatan jaringan komputer, maka ruang lingkup keamanan menjadi semakin besar dan kompleks karena sudah tidak dibatasi lagi oleh sekat-sekat lingkungan fisik tertentu. Nah, selanjutnya ada cara penerapan sistem keamanan informasi. Yang pertama, ada identifikasi terhadap kejadian-kejadian apa saja yang dapat mengancam keamanan informasi perusahaan dan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan jika tidak terdapat kontrol yang memadai. Dan yang kedua, ada analisa tingkat kemungkinan atau probabilitas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut akibat adanya sejumlah keamanan pada sistem yang tidak dilindungi dengan kontrol tertentu. Identifikasi perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara kontinu dan periodik, mengingat dinamika perubahan organisasi dan lingkungan eksternal yang sedemikian cepat. Langkah-langkah interaktif yang dimaksud meliputi yang pertama, menganalisa perubahan kebutuhan dan prioritas organisasi yang baru sesuai dengan pertumbuhannya. Yang kedua yaitu mempelajari ancaman-ancaman atau kelemahan-kelemahan baru apa yang terjadi akibat perubahan yang ada tersebut. Dan yang ketiga
yaitu memastikan bahwa kendali-kendali yang dimiliki tetap efektif dalam menghadapi ancaman-ancaman yang terjadi dalam terkait. Nah, kesimpulan, informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi karena merupakan salah satu sumber daya strategis dalam meningkatkan nilai usaha dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, maka pelindungan terhadap informasi, keamanan informasi merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh segenap jajaran pemilik, manajemen, dan karyawan organisasi yang bersangkutan. Keamanan informasi yang dimaksud menyangkut kebijakan prosedur, proses, dan aktivitas untuk melindungi informasi dan berbagai jenis ancaman terhadapnya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerugian-kerugian bagi keberlangsungan hidup organisasi. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat diri saya sampaikan. Eh, Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.